Apa ada laki-laki? Belum Pak Ustaz. Oh belum. Ya rencana mau nambah Pak Ustaz. Amin, amin ya Allah. Benar ya, kita harus menambah. Kalau orang baik itu bagusnya anaknya harus banyak. Alhamdulillah. Ya. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Bismillah aku subscribe. Bismillah aku subscribe. Selamat menonton. Kelihatan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya, pemirsa Ismadil, channel Ismadil TV. Berjumpa lagi dengan saya Ismadil. Kali ini kita akan berbagi pengalaman dengan seorang, bisa dikatakan seorang pemuda, karena beliau ini masih muda orangnya. Itu sangat menginspirasi bagi kita semuanya. Ya, ini beliau ini sering kebiasaan beliau membersihkan masjid. Jadi kalau tidak ada beliau, masjid ini kotor. Banyak sampahnya. Kita tahu kan saudaraku, kalau kita membersihkan masjid itu pahalanya luar biasa. Sampai-sampai di zamannya baginda Rasulullah SAW itu ada seorang perempuan yang berkulit hitam. Kerjaannya perempuan ini taknusul masjidah, membersihkan masjid. Suatu ketika perempuan ini mati, meninggal dunia. Nabi mencari di mana perempuan itu. Sahabat tidak memberitahukan. Akhirnya Nabi bertanya kepada sahabat, "Kemana perempuan yang membersihkan masjid itu, wahai sahabatku?" Apa kata sahabat? "Meninggal ya Rasul." Meninggal ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Tunjukkan aku di mana kuburnya." Akhirnya Rasulullah datangi kubur perempuan yang berkulit hitam itu. Kemudian apa yang terjadi saudaraku? Kemudian Rasulullah sampai mendirikan sholat jenazah di atas kuburnya itu. Subhanallah. Apa motivasi terbesar di dalam hadis itu? Memberikan motivasi kepada kita semuanya bahwasanya ketika kita membersihkan masjid dengan tangan kita, dengan sapu, insya Allah saudaraku, nanti di akhirat kita akan dicari oleh baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke. Sekarang saya bersama dengan Pak siapa? Pak Selamat. Pak Selamat. Pak Selamat. Umur berapa Pak Selamat? 42 Pak Ustaz. Oh 42. Iya. 42 tahun ya? Iya. Oh kelihatan masih muda ya? Alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Ini keberkahan kalau kita rajin bersihkan masjid. Masya Allah. Umur 42 tahun? Iya 42 tahun. Wah, Masya Allah. Asli 42 tahun. Oh, punya anak 2. Oh anaknya 2? Oh, istrinya? 1 Pak Ustaz. La quwwata. Allahu Akbar. Oh. Anaknya ada 2. Iya. Oh, perempuan semua ya? Iya. Apa ada laki-laki? Belum Pak Ustaz. Oh belum. Ya rencana mau nambah Pak Ustaz. Amin, amin ya Allah. Benar ya, kita harus menambah. Kalau orang baik itu bagusnya anaknya harus banyak. Alhamdulillah. Ya, harus keturunannya banyak. Iya. Nah ini saya mau bertanya nih. Iya. Kan sekarang kan ini lokasinya masjidnya Masjid Nurul Iman. Masjid di Tanjung Api-Api di Desa Teluk Payo, Kabupaten Banyuasin. Pak Selamat ini tidak mau diwawancara. Dari tadi tidak mau dia diwawancara. Tidak mau dia ditanya-tanya, tapi untuk memotivasi kita semuanya saudaraku. Memotivasi kita semuanya bagaimana beliau ini rajin sehingga bisa menginspirasi masyarakat. Wabil khusus pemirsa Ismadil, channel Ismadil TV. Oleh karena itu selalu setia menonton channel Ismadil TV. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Oke Pak Selamat. Iya. Masyarakat ini kan banyak nih Iya. yang menceritakan Pak Selamat. Pak Selamat itu rajin sekali ya bersihkan masjid. Dia ngepel masjid. Kalau ada pasir itu cepat-cepat diambil itu pasir. Jangankan ada sampah 1 bungkus plastik, pasir pun 1 tidak mau Pak Selamat lihat itu. Apa yang memotivasi Pak Selamat itu sehingga rajin sekali bersihkan masjid? Jujur Pak Ustaz ya. Ya. Kalau kami datang ke masjid ini
terutama kebersihan. Iya. Ya. Kalau kan kata Pak Ustadz kan kebersihan bagian dari iman. Iya. Jadi begitu ada sampah kan itu sudah termasuk kotor Pak Ustadz. Iya ya? benar. Nah itu saya tuh penglihatan saya tuh mengganggu Pak Ustadz. Oh mengganggu. Iya, mengganggu. Iya. Mengganggu dalam ibadah sholat kita kan, di saat kita ibadah. Ya itulah karena mengganggu itu dan bikin pikiran kita tuh nggak usuk. Iya. Ya begitu. Ya maka rusak kong ke sampah di sini nunggal lo kena dingin lah. Iya. Terutama kan masjid kan. Iya. Masjid itu terutama kan kebersihannya. Kebersihannya. Ya. Supaya orang mampir itu kan ibadahnya Iya. khusyuk gitu. Khusyuk. Iya. Pakar anu ku ya terus Iya. sih. Oh begitu anu tak. Iya. Motivasi Iya, tadi. pakar. Dan juga lillahi ta'ala Pak Ustaz, bukan Iya. karena kita ini apa. Iya. Tanya maka ada loka yaseng Iya. mana lah dia Iya. digagir maka ada loka yaseng makan bersih bersih masjid. Iya. Dia ya. Tidak mau kita Tidak mau. mendapatkan pujian dari orang. Tidak. Tidak digaji juga Ya, kan? tidak ada digaji. Sudah 5 tahun berjalan Pak Ustaz. Tidak ada istilahnya digaji. Iya. Yang menambah semangatan saya nih oleh ditambah dengan beliau ini. Oh iya. Jadi tambah semangat Iya. aku Pak Ustaz. Oh iya. Iya. Nanti kita akan wawancara Iya. juga. Oh ya Allah. Iya. Jadi masjid ini berdiri sejak sudah berapa tahun? Sudah 5 tahun ya Nurdin ya. Sudah 5 tahun. Bapak kan 5 Iya, tahun sekitar lah. ya? Iya, sekitar 5 tahun. Oh iya kurang lebih. Iya. Oh. Tanpa gaji Pak Ustaz Tanpa kita gaji, bersih-bersih ya? itu. Ya Allah. Lillahi ta'ala. Masya Allah. Insya Allah. Ini akan menjadi motivasi Iya. bagi pemirsa Ismadil Channel TV. Insya Allah kita akan menjadi motivasi kita semuanya. Oh Pak Selamat, misalnya kalau itu dalam sehari itu berapa kali bersihkan masjid? Ya, sebelum maghrib Iya. atau sebelum subuh, Oh sebelum sholat subuh subuh, atau sebelum maghrib? ya atau habis sisa. Iya, habis sisa. Kalau di malam Jumat itu kalau kita ada kesempatan, ya ngepel dulu baru kita pulang. Oh. Iya, Malam habis, Jumat. Iya, malam Jumat tuh. Seandainya kita habis sholat Isya kan, masih ada kesempatan, ada beliau ini membantu. Iya. Ya kita pel dulu lah, Hmm. bersih dulu, baru pulang. Masya Allah. Iya, itu pasti. Hebatnya ya. Karena kita kan pekerja berat juga Pak Ustaz. Ya, apa pekerjaan Pak Selamat? Manjat kelapa Pak Ustaz. Oh manjat kelapa. Iya, manjat Oh, kelapa. jadi kebun kelapa ya? Iya, kebun kelapa. Jadi setiap hari juga ke kebun. Iya ke kebun Pak Ustaz. Kita membersihkan ini masjid ini, kita mencuri-curi kesempatan lah istilahnya Iya. ya. Mencuri-curi kesempatan, baru kita ke kebun lagi. Iya. Nah, itu Pak Ustaz. Ya. Oh subhanallah. Walaupun pekerjaan Pak Selamat ini sibuk, Iya sibuk dia juga, sebagai Pak. seorang petani atau seorang tukang kebun kelapa, dia setiap hari pergi ke kebun saudaraku. Tapi Pak Selamat ini selalu menyempatkan untuk membersihkan masjid. Katanya dia tadi mencuri-curi kesempatan. Artinya curi-curi kesempatan itu walaupun waktunya sedikit, dia selalu menyempatkan untuk pergi ke masjid. Subhanallah, membersihkan masjid. Subhanallah. Ada nggak tidak ketika bersihkan masjid gitu? Ada nggak tidak orang itu sering ngeledekin, sering dia katakan seperti ini, rajin sekali, misalnya apa cari perhatian lah, segala macam. Apa orang-orang itu sering nggak ngatain seperti itu? Alhamdulillah tidak pernah Pak Ustaz. Tidak pernah ya? Iya, tidak pernah. Tidak pernah ada yang mengatakan seperti itu Pak Ustaz. Tidak ada. Tidak pernah ya? Iya, tidak pernah Pak Ustaz. Pernah nggak di sini kan ini kan jalan lintas nih. Iya. Masjid ini kan termasuk kalau kita ke sana ke kanan ini kan bandara. Iya, iya. Kalau kita ke kiri itu kan pelabuhan. Jadi otomatis orang itu kan lalu lintas nih Iya. mampir sholat jamaah di sini. Anda nggak tidak? Ini berbicara masalah inilah. Tidak apa-apa kita buka. Ada nggak tidak masyarakat yang mampir sholat itu dikasih duit? Pernah nggak dikasih duit? Selama saya di sini Pak Ustaz, belum Pak Ustaz. Belum pernah ya? Belum pernah. Oh dikasih duit misalnya. Iya. Ini Untuk- Pak Selamat ini nih, untuk ambil nih duit. bersih-bersih.
Belum. Oh, belum pernah ya? Pak Ustaz. Karena kami tidak mengharap itu Pak Ustaz. Oh, iya. Oh iya. Tidak. Memang istilahnya itu dari hati yang mau membersihkan masjid Pak Ustaz. Iya. Timbul dari hati itu mau membersihkan masjid itu Pak Iya. Ustaz. Intinya Pak Ustaz. Iya. Oh, tidak pernah orang yang mampir sholat di sini kan banyak nih sholat. Misalnya Pak Selamat, ini nih untuk takmir nih. Ini untuk takmir. Ini nih duit untuk takmir nih. Untuk kamu maksudnya. Iya, Enggak ada ya? Enggak ada Pak Ustaz. Oh, enggak ada. Nggak ada. Subhanallah. Tapi ketika orang tidak kasih seperti itu masih tetap semangat. Masih tetap semangat Pak Masya Ustaz. Allah. Aku demi dengan teman beliau ini. Masya Allah. Pak Nurdin ini Pak Nurdin. membantu semangat membangun membersihkan masjid nih Pak Ustaz. Subhanallah. Iya. Luar biasa ya motivasinya. Lalu apa lagi ya? Ini kan masjidnya lumayan besar nih. Iya. Lumayan besar. Jamaah kita kalau hari Jumat kan rame ya. Iya, alhamdulillah. Sampai 5 sab Pak Ustaz. 5 sab ya. Iya. Sampai 5 sab. Masjid Nyaman. Nah, masalah ini. Masalah kehidupan di dalam diri Pak Selamat dan keluarga. Iya. Selama masjid ini berdiri dan selama ini juga Pak Selamat membersihkan masjid. Iya. Ada tidak perbedaan nih dari Ya. sebelum membersihkan masjid, setelah membersihkan masjid sampai dengan sekarang ini? Dari pertama membersihkan masjid sampai dengan sekarang ini dan sebelum, ada nggak tidak perbedaan baik di dalam diri, baik itu berupa penyakit kah, ataukah masalah ekonomi keluarga kah, rezeki, bagaimana perasaan Pak Selamat itu? Alhamdulillah banyak Pak Ustadz. Oh, banyak ya? Banyak. Terutama kesehatan. Kesehatan dan juga rezeki alhamdulillah lancar. Iya. Itulah perbedaannya Pak Ustadz. Selama kita bekerja di masjid, membersihkan masjid. Iya. Ya namanya penyakit kan walaupun kita banyak duit, kalau sakit Pak Ustadz kan Iya. enggak ini. Iya. Enggak apa namanya tuh? Enggak menikmati istilahnya makanan apa kan? Iya. Nah, kalau kita badan kita sehat, Iya. kan segalanya kan ini. Iya. Agar nasang biye, asan lah. Apa kan ini kan ini? Apa itu kata orang Bugis tuh misalnya ngapa? Kayak yang tadi. Galau pikirannya lah istilahnya lah. Menggalau papaneding. Iya, galau pernah dingin. Ya. Artinya itu menggalau papanedingnya itu pikiran kita tuh enak. Iya enak, iya. Tidak ada punya masalah kayak gitu. Oh, gitu ya. Iya. Oh, perasaannya Seperti itu. Ya. Luar biasa memang. Kalau masalah rezeki, Alhamdulillah. apakah misalnya saya ini waktu saya berkurang untuk bersihkan untuk ke kebun sehingga dicuri untuk bersihkan masjid, sehingga waktu saya ke kebun itu sedikit gara-gara membersihkan masjid, ada nggak tidur rezekinya bisa berkurang nggak? Tidak berkurang Pak Ustaz. Tidak ya? Tidak. Berkebun itu kan walaupun kita tidak pergi hari ini masih tetap berbuah. Iya. Yang ngasih buah itu kan siapa? Iya. Kan Allah yang ngasih. Insya Allah. Iya. Oh iya betul ya, ini motivasi. Jadi rezekinya bagus ya, Ya alhamdulillah. terhindar dari penyakit. Ini dari penyakit. Iya. Sebelumnya itu bisa dikata pernah saya sakit Pak Ustaz 3 bulan, Iya. sebulan, sering mah itu Pak Ustaz. Iya, kapan itu? Sebelum kami di bersih masjid, ya. Sebelumnya, Iya. sebelumnya. Oh, sebelum Sering, bersihkan sering masjid. sakit. Sering Iya, sakit. sering sakit. Selama kita bersih masjid, kesehatan kita alhamdulillah tidak pernah sakit selama itu, selama sebulan tidak pernah. Paling kalau demam kan biasa Pak Ustaz Iya. ya. Kalau seperti sakit berat itu kan, alhamdulillah Iya. tidak lagi. Iya. Itulah motivasinya. Nah, gara-gara virus corona ini, ada nggak tidak perubahan untuk datang ke masjid, untuk bersihkan masjid? Ada nggak? Apa kan banyak nih, kemarin kan kita ada himbauan sholat di rumah saja. Iya benar Pak Sholatnya Ustaz. jangan Ya. di masjid. Masjid untuk sementara kita Ya. tutup dulu ya, begitu ya? Ya pernah Pak Ustaz ya. Pernah kan seperti itu. Nah, berubah nggak semangatnya Pak Selam untuk pergi ke masjid pada saat itu?
Sekarang kan tidak lagi. Ya memang kita masih ada perasaan was-was Pak Ustaz ya. Iya. Tapi kami ya sedih rasanya Pak Ustaz. Sedih. Enggak ada yang azan di masjid. Ya, sedih rasanya. Oh. Itulah kita memberanikan diri lah. Kalau kita memang mati karena corona, ya apa boleh buat. Iya. Yang penting kita ibadahkan, ikhtiar, berserah diri sama Allah yang Maha Kuasa kan. Iya. Ya memberanikan diri lah. Iya. Jangan sampai enggak ada azan di masjid. Iya. Ya, itulah Pak Ustaz. Jadi mau tetap semangat, tetap semangat. Tetap tapi- semangat, memang memberanikan diri. Iya. Kalau kita memang mati karena corona ya apa boleh buat. Iya. Iya. Tapi nih, ini kan jamaah nih sering ada nih jamaah yang sholat di masjid kita ini, di masjid yang sekarang ini, Masjid Nurul Iman ini. Iya. Bagaimana tanggapan Pak Selamat ketika sejadah dibentang, ketika ada orang sholat, apa tindakan Pak Selamat supaya ini terhindar daripada virus? Kita kan Ya. tidak tahu nih orang bawa virus atau tidak. Virus itu kan tidak kelihatan Pak Ustaz. Iya. Kita tidak tahu. Yang penting kita bersih sapu baik. Iya. Itu baik kuncinya Pak Ustaz. Iya. Kita sapu sudah kita ya itulah disapu itulah. Disapu ya. Iya disapu. Tidak dipel ketika orang sholat. Ya kalau seandainya orangnya masih ada, tidak mau kita ngepel, nanti tersinggung Pak Iya, Ustaz. janganlah. Iya Ya, benar-benar. nanti tersinggung. Kalau seandainya sudah jauh, ya kemungkinan kita ambil investan, disemprot. Oh. Yang itu, Oh, subhanallah. iya, cuma itu Pak Ustaz. Nah, beginilah saudaraku. Pak Selamat ini sebagai takmir masjid, dia membersihkan masjid. Kita kan harus waspada nih dengan yang namanya virus corona. Setiap orang itu kan kita tidak tahu orang itu bawa virus atau tidak. Jadi Pak Selamat ini dia membersihkan masjid, maksudnya itu membersihkan tempat orang yang sholat itu. Iya, Tapi dia menjaga perasaan orang. Iya. Jangan sampai orang itu tersinggung. Kita bersihkan, itulah ketika kita berbuat baik, kita harus tahu juga perasaan orang. Seperti itu juga. Jadi dibersihkan masjid itu tempat sholatnya tadi ketika orang itu sudah pergi Iya. jauh, tidak lagi tahu Iya, ya. Tidak tahu lagi tahu dia. Tidak lagi tahu tempatnya yang kita Iya, semprot, bersihkan. Iya. semprot apa. Kita semprot, subhanallah. Ini salah satu motivasi bagi kita semuanya saudaraku. Oke, itu saja mungkin Pak Selamat. Iya. Jadi itu bincang-bincang kita pada saat ini, pada malam hari ini, mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kita semuanya, khususnya pemirsa Ismadil TV, sahabat Q semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Oke, selamat, salam sukses. Amin. Selamat terus ya. Amin. Semangat terus. Selamat. Pokoknya apapun ujian yang kita dapatkan, kita semangat kita lesu, lemah, tetap semangat. Ingat tujuan kita Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.